bagaimana memasarkan lukisan potret nih? Untuk pemasaran lukisan potret, awal-awal dulu saya jadi pelukis hotel. Awal-awal sebelum bekerja di kebangsaan, saya jadi pelukis hotel. Itu untuk daya tariknya ya melukis langsung potret. Nah, setelah bekerja ya di kantor, saya bikin hiasan di ruangan kerja. Di ruangan kerja dibikin hiasan dengan lukisan-lukisan, juga di koridor-koridor di kantor, sehingga orang yang pegawai atau tamu yang melihat lukisan tersebut apabila ada yang tertarik suka nanya langsung ke rekan saya atau ke saya. Namun yang dipasang-pasang di kantor ya tentunya tidak lukisan potret saja, lukisan lain apakah bunga atau binatang atau pemandangan. Namun ketika di ruangan saya ada lukisan potret, ya orang bertanya bisa nggak bisa potret, bisa. Akhirnya dari situlah orang mulai tertarik pengen lukisan potret. Dan kebanyakan lukisan-lukisan potret digunakan untuk cendera mata atau kenang-kenangan, juga untuk kepentingan si pemesan itu sendiri. Oh, jadi ada kekhususan misalnya untuk dibagikan sebagai kado untuk mungkin. Sebagai kado. Ada juga dia langsung untuk sendiri. Kepentingan sendiri. Itu. Nah, memasarkan itu atau tahu mereka itu kan dari jaringan pertemanan atau bagaimana? Ya, jadi pertama dari jaringan pertemanan, karena kebetulan kalau di kantor saya kan memiliki jabatan kepegawaian di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, jadi mengelola pegawai se-Jawa Barat. Juga saya kan ada grup kepegawaian se-Indonesia, jadi melalui pertemanan itu. Kebetulan kalau se-Jawa Barat kan sering ketemu di kantor kalau mereka ada cara mau kegiatan-kegiatan diklat, kegiatan mau mengajukan pindah, mau promosi, mau mutasi, mereka sering ketemu saya ke ruangan. Jadi dari situlah saya situasi itulah, event itulah yang saya manfaatkan untuk memasarkan. Menjaga relasi juga. Relasi. Tapi mungkin selain itu ada juga masalah kepribadian kita mungkin dengan ramah atau bagaimana. Nah, ini kan kita dalam memasarkan, kita kan namanya bisnis kan harus pelayanan prima, harus bisa meraih keinginan konsumen gitu kan ya. Jadi kita harus ramah ya. Dari situ mulai ada juga namanya bisa ada tawar menawar ya, kita tanggapi aja, kita hadapi. Juga keinginan dari si pemesan modelnya nanti figurnya model seperti apa. Cara lain apa Kang di sana? Kalau ada event misalnya seperti dulu di hotel bagaimana misalnya? Nah itu ya. Ya kalau di hotel ada event acara pameran atau ada acara hajatan, acara gathering apa, suka saya di situ demo lukis ya. Jadi kita pajang lukisan juga ada demo lukis, daya tariknya gitu kan di situ. Juga di kantor kalau ada bazar, ada bursa, saya ikut buka stand. Jadi kita nggak gengsian. Iya, nggak gengsi. Ya. Siap itu sih. Katanya kan pernah juga di jalanan dulu Kang. Nah, pemasaran waktu di jalanan bagaimana dulu Kang? Di jalanan saya alhamdulillah waktu itu bikin skate, di kanvas jarang, kebanyakan skate. Saya di Jalan Asia Afrika tahun 86, 87, 88, 3 tahun saya di sana. Cuma 88 jarang, karena 88 saya udah beralih ke hotel, melukis di hotel. Jadi di situ juga daya tariknya melukis langsung atau dia melukis bawa foto tapi disaksikan langsung, gitu jadi daya tarik. Alhamdulillah pesanan waktu itu alhamdulillah banyak juga. Untuk melihat kepercayaan orang pada kita, misalnya apakah kita juga pajangkan beberapa lukisan foto yang sudah jadi gitu. Ya, untuk contoh kita pajangkan fotonya dan lukisan yang sudah jadi, ditempel fotonya di situ, jadi juga lukisannya. Kalau artis ya kita nggak usah pakai foto, ada contoh lukisan artis di situ. Ya, kira-kira bentuk pemasaran lainnya kalau untuk pesanan misalnya itu ada perjanjian tentang waktu, juga mungkin ukuran dan sebagainya. Itu gimana? Biasanya ketika mereka pesan, mereka juga nyebut ukuran atau kita tawarkan ukuran seperti apa, sedang, kecil, besar, juga dari media apa, apakah juga pakai BG atau tidak. Dari situ udah kesepakatan ukuran dan media, baru kita bergening tentang harga. Nah, masalah harga juga mungkin bagian dari marketing, cara kita memilih supaya dapat pelanggan yang bagus misalnya, atau misalnya hasilnya bagus. Jadi mengenai harga ya kita awalnya kita juga harus menyadari diri sendiri ya, posisi apa kita saat itu seperti apa. Jadi mengenai harga ya awal-awal sih
kita tawarkan dulu harga tinggi, nanti ketika ada penawaran ya kita bergening sampai terjadi kesepakatan harga sih. Tapi mungkin Tapi kualitas tetap dijaga. tapi misalnya angka awal itu juga mungkin melihat orangnya Iya, seperti apa ya kan. ya. Karena dunia lukis itu gelap, jadi harga itu kan nggak ada patokan selera ya, dan tergantung juga dari kemampuan dan hobi si pemesan gitu kan. Biasanya dia walaupun banyak orang kalau kurang hobi atau kurang daya tarik kurang gitu kan, sekedar kalau memang yang hobi juga ada uang ya, harga berapapun memang kalau dia puas dibayar gitu ya. Oke, selama ini kira-kira patokan harganya berapa, misalnya tahun dulu berapa, tahun-tahun sekarang itu kira berapa? Perbedaannya seperti apa juga? Saya untuk melukis dari mulai tahun 85 lah melukis potret. Ya harga menengah ya, dibilang menengah, mahal enggak juga karena supaya laku, kedua juga ya kita kan cari-cari pasar ya waktu itu kan. Harga terlalu murah juga tidak. Lumayan juga yang sedang sajalah, menengah lah. Waktu tahun 85 itu kalau di kanvas hanya, tapi waktu itu mungkin besar nilainya sih, sekitar misalkan 75.000, 100.000, tapi besar waktu itu. Dengan ya sampai sekarang ada yang 5 juta, 10 juta, gitu kan, 15 juta. Ya karena mungkin zaman berubah, harga perubahan juga berubah. Kalau Kang sendiri masalah nama itu untuk dicantumkan di ini? Saya di Lukis selalu pakai nama sih, selalu pakai nama di pojoknya, Heriana namanya. Jadi itu juga bagian dari pemasaran itu ya? Bagian pemasaran. Jadi kalau itu yang melukisnya saya gitu. Dan itu apa artinya? Mungkin karena ada nama itu juga kan pengaruh ya, bahwa misalnya bisa aja pada suatu waktu Pak Heri itu sangat terkenal dan orang bangga sekali kan, pernah dilukis oleh Kang ini gitu kan. Itu, punya koleksi itu ya. Ada kebanggaan. Kadang orang yang berpikir seperti itu suka begitu, udah minta tulis namanya kan. Zaman kita tidak tahu ke depan katanya gitu kan. Coba tuh akan jadi terkenal atau gimana, saya udah punya koleksinya. Oke, kalau untuk pemasaran juga, apakah kita juga melihat di sekitar kita, misalnya kan di Bandung ini ada beberapa pelukis mungkin standarnya sama atau misalnya di atas Akang dan di bawah kan kayak gitu. Kalau saya mengenai harga, standar harga untuk di Bandung ya hampir rata dengan teman-teman pelukis lah gitu. Cuma mengenai bergeningnya pasti ada lah gitu. Tawar-menawar dengan pemesan. Kalau yang lain kadang-kadang kita ngobrol tentang ini marketing juga, bagaimana supaya suka-suka aja, suka ada yang marketing karena kadang masing-masing punya pangsa pasar tersendiri ya. Nah, ada pangsa, tapi juga di situ ada pangsa pasarnya yang musiman, ada yang rutin. Kalau alhamdulillah kalau saya sih walaupun tidak banyak tapi rutin gitu kan, tidak musiman. Alhamdulillah. Nah, selain relasi dari kejaksaan tuh dari mana lagi kan? Paling selain relasi kejaksaan mungkin dari temannya orang kejaksaan yang pernah lihat di rumahnya atau pernah dikasih kado lukisan, akhirnya dia pesan langsung ke saya gitu kan. Kalau orang lain mungkin di saat saya pameran, itulah di luar kejaksaan. Kalau saat pameran misalnya itu juga dimanfaatkan kan misalnya untuk kemungkinan dapat relasi gitu. Iya, di pameran ada. Pernah saya kan di pameran laku lukisan untuk relasi. Jadi pameran juga penting bagi Akang untuk promosi. Penting untuk promosi dan untuk promosi kita kan, biar tahu gitu kan dunia luar selain yang sudah langganan yang itu yang biar menetap. Nah, kalau untuk angka sendiri diperhitungkan nggak dengan jumlah waktu, tingkat kesulitan, terus apalagi yang menjadi pertimbangan? Ya, yang menjadi pertimbangan dalam harga, dalam ini pertama kan ya kesulitan. Rata-rata sih kalau lukisan figur atau potret itu sulitnya harus mirip, itu aja sih intinya. Kalau warna kan itu semua dasar bisalah secara umum, yang penting miripnya itu karakter mirip. Satu itu di situ. Kedua ya penggunaan media juga, kalau memang cat minyak agak lama beda dengan akrilik, cuma mungkin cat minyak lebih halus daripada akrilik gitu kan. Itu besar. Makanya di situ pengerjaannya pun bisa beberapa hari, kadang bisa satu objek bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, tergantung ya mood kita juga sih. Ada yang cepat mirip, ada yang agak lambat gitu. Menggunakan media sosial gimana nih? Kapan mulai? Saya mulai menggunakan media sosial sejak tahun Februari 2022 ini sih. Mulai Instagram, Facebook, mengingat ya saya sudah purna bakti dari dinas.
Ya untuk saya beralih lagi ke profesi saya dulu sebelum dinas, jadi ke melukis lagi. Dan saat ini memang tidak bisa sebuah keniscayaan, memang media elektronik hal yang sangat mendukung sih untuk marketing gitu. Kalau di Instagram tuh langsung misalnya ada yang pesan di Instagram atau menghubungi? Iya, jadi menghubungi aja, dia tahu di Instagram, tapi ininya menghubungi. Nomor WA-nya kan ada nomor WA-nya. Iya. Nomor WA-nya kalau ada yang mau misal dilukis oleh Akang berapa nih Kang? Nomor WA-nya 081 221 355 34. Kalau Instagramnya apa namanya? Instagramnya Saung Singkur 63 2022. Saung Singkur 63 2022. 2002. Di Facebook gimana? Di Facebook sama, Facebooknya juga itu Saung Singkur 63 2022. 63 tahun lahir saya, 2002 saya pertama bikin media sosial gitu. Itu efektif juga. Efektif, alhamdulillah. Dikenal sama pertama ya sama teman-teman saya yang bertugas di luar Jawa. Ketika saya share, mereka tertarik gitu kan. Yeah. Ya, akhirnya ada yang pesen juga. Ya, selain itu medianya apalagi Kang untuk marketing yang mungkin ingin Bapak kembangkan gitu? Ya untuk ke depan saya mungkin saya harus di samping media elektronik juga harus sering pameran biar dikenal sama rekan-rekan, sama kolektor, sama ya dunia lukis secara umumnya gitu di luar yang saya saat ini saya geluti gitu kan, biar nama wawasan, nama relasi juga gitu, biar juga dikenal. Mungkin saat ini hanya saya terbatas yang mengenal saya kan, tapi kalau ikut sering pameran saya di Bandung, di Jakarta, nanti di kota-kota lain harus seperti itu. Kalau pernah bikin katalog yang misalnya khusus atau nanti rencananya seperti rencana mau bikin sampai saat ini baru ada yang bikin leaflet aja sih. Oke lah, mungkin ada kiat-kiat lain untuk sekitar pemasaran ini apakah kiat-kiat yang bisa dibagi kepada teman sih. Memang itu kan kalau pelukis biasanya punya dua, ini menurut pendapat saya sih, art for life for art. Jadi seni untuk hidup, ada hidup untuk seni. Kalau saya sih digabung aja dua-duanya gitu kan, karena mungkin saya otodidak, terserah itu mungkin mereka punya penafsiran masing-masing. Jadi untuk marketing tahap awal sih, kalau memang kita belum jadi maestro atau belum punya nama betul yang dikenal, ya kita bargaining aja sih, biar kita nanti lukisan banyak dinikmati orang. Di situ kan orang juga seneng, nanti juga karena mungkin tidak terlalu mahal jadi tertarik untuk bisa membeli. Awal-awal seperti itu aja dulu sih, sebelum kita memang yakin punya pangsa pasar atau udah dikenal betul sih. Oh ya, mungkin peran keluarga juga ada nggak dalam marketing? Ya peran keluarga ada sih, bisa melalui keluarga. Ada yang pernah saya juga punya keluarga sepupu, dia di kepolisian, pernah atasannya pesan lukisan, pernah itu di Polres gitu kan. Ada juga teman-teman sekolah di grup gitu kan ada. Maksudnya mungkin juga selain itu marketing itu kan mengelola bagaimana kita mengolah modalnya gitu kan. Iya. Apakah itu diperlukan peran misalnya seorang istri atau anak atau saudara supaya lebih ini paling administratif atau gimana? Karena saya belum di manage, seperti baru personal ini ya, belum di manage, jadi saya baca ini belum sih. Ya misalnya ada rencana angkat bikin miniatur kata. Ya mungkin ke depan ya, kalau sudah itu insyaallah mudah-mudahan aja sukses ke depan, doanya. Iya. Tapi mungkin juga ya penting kalau di rumah sendiri kita banyak juga karya-karya yang dipajang ya. Iya, banyak. Jadi ketika ada tamu bisa orang tahu kualitas pekerjaan kita hasil. Ya seperti karya yang di belakang ini kan, wah ternyata kan ini melukisnya asik misalnya kan. Iya. Oh ya, atau ada buku-buku marketing tertentu yang dibaca atau alami saja? Alami aja sih, ngalir aja sih. Iya, ngalir aja sih. Yang penting kita banyak akses ya, banyak silaturahim, dan memang ramah aja sih itu lah. Itu ya. Kita harus menjawab walaupun jadi atau tidak ke konsumen ya, dengan dijawab dengan bagus aja sih. Konsumen harus puas intinya gitu kan. Biar dia terus bisa tertarik dengan karya-karya gitu.